untuk menyatakan berhenti. Kebenaran sejarah itu tanggung jawab bangsa, Mbak. Jadi keseluruhan. Jadi bukan hanya pemerintah. Bahkan kita rakyat-rakyat biasa pun ikut bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, pemerintah Indonesia sedang melakukan revisi sejarah nasional yang ditargetkan selesai bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2025. Di mana revisi ini melibatkan lebih dari 100 sejarawan dan akan menghasilkan 10 jilid buku sejarah resmi versi pemerintah yang mencangkup periode dari zaman prasejarah hingga tahun 2024. Tak pelak, proyek ini menuai pro dan kontra ya di masyarakat. Pertanyaannya, siapa yang menentukan kebenaran sejarah dan kenapa justru bagian gelap masa lalu itu menjadi terang untuk masa depan kita? Untuk membahas polemik ini telah hadir di studio kami hari ini ada Pak Aris. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir di studio kami lagi Pak hari ini. Baik Mbak, terima kasih. Oke. Baik Pak, untuk menjawab pertanyaan tadi nih ya Pak ya. Sebenarnya siapa sih yang menentukan kebenaran sejarah? Nah, sebenarnya siapa juga sih Pak yang harus bertanggung jawab atas kebenaran sejarah di Republik ini Pak? Silakan Pak Aris. Baik Mbak. Kebenaran sejarah itu tanggung jawab bangsa, Mbak. Jadi keseluruhan. Jadi bukan hanya pemerintah. Bahkan kita rakyat-rakyat biasa pun ikut bertanggung jawab. Betul. Kadang-kadang kan rakyat ini diabaikan ya. Kalau dia punya data, selalu kita kalau sejarah itu yang dihubungi kan selalu tokoh, pejabat. Sementara rakyat kurang dilibatkan meskipun dia punya data-data. Betul. Dalam historiografi di Indonesia tuh ada dulu namanya Bapak Sartono Kartodityo, sejarawan senior UGM yang mulai memperkenalkan pendekatan baru dalam historiografi, bahwa rakyat kecil pun bisa ditulis sejarah dan dia bisa menjadi narasumber, yaitu dengan ketika menulis disertasi tentang pemberontakan Banten abad 19. Jadi rakyat pun, petani, orang kecil, dia semua bisa, buruh. Kalau untuk kebenaran ini harus kita luruskan, mana klarifikasi bahwa pemerintah tidak bisa mengklaim bahwa dia bisa menentukan kebenaran sejarah. Itu adalah semua pihak menentukan. Kalau di Indonesia, pengalaman Indonesia, itu justru lembaga-lembaga independen, lembaga-lembaga think tank, lembaga penelitian seperti sebesar satunya CSIS atau lembaga yang lain, itu lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang produknya pemerintah. Karena kalau pemerintah kan ada bias kekuasaan ya, bias politis. Kalau lembaga-lembaga independen, kampus, ini saya kasih contoh satu aja ya. Betul. Tokoh ya. Tan Malaka, yang sampai sekarang namanya masih populer di kalangan generasi Z sampai generasi Alpha. Itu kalau yang nulis pihak resmi, Pak pemerintah biasanya bias, karena dianggapnya generasi Tan Malaka ini dianggapnya komunis saja. Tidak tanpa ada penelusuran lebih jauh bahwa dia sendiri itu bermusuhan dengan PKI. Dia kan dipecat dari PKI. Dia bikin partai baru Murba yang ideologinya agak sedikit berbeda dengan PKI. Tapi kan orang nggak peduli nih. Pemerintah pokoknya Tan Malaka PKI ya kiri aja pokoknya. Dan ini kan kita bersyukur bahwa generasi Z, generasi Alpha tidak, untuk Tan Malaka ini tidak serta-merta percaya dengan versi pemerintah. Dia cari sendiri. Dan untuk Tan Malaka ini, kita ya, paling nggak saya pribadi, itu lebih percaya pada tulisan yang ditulis oleh intelektual luar negeri, khususnya Belanda. Karena mereka tidak, kan ada beberapa intelektual Belanda yang sudah menulis tentang Tan Malaka, itu kan bisa lebih bisa dipercaya. Saya lupa namanya, tapi salah satunya Rudolf Mrazek ya. Satu lagi siapa, lupa, tapi teman-teman tahulah yang teman namanya saya maksud ini, yang bapak yang bikin berjilid-jilid tentang Tan Malaka. Saya kira itu Mbak. Nah Pak, sebenarnya kalau kita boleh tahu ya Pak, menurut pandangan Bapak, apa sih indikator bahwa sebuah narasi sejarah ini sedang ditulis ulang secara sistematis di Indonesia? Gimana Pak indikatornya?
Apa indikatornya? Kalau sejarah tuh kan nggak pernah berhenti Mbak nulisnya. Dia harus tiap hari. Nggak bisa dipatok hari ini selesai, nanti bisa lanjut lagi. Itu proses panjang, Mbak. Kebetulan latar belakang pendidikan saya sendiri sejarah. Jadi kalau penulis sejarah dipatok harus selesai pada hari kemerdekaan, itu kan kesannya terburu-buru. Kebetulan sekarang udah beredar informasi bahwa deadline itu, tengah waktu itu diundur, Mbak. Oh, diundur lagi? Diundur. Dan kita nggak tahu kapan diundurnya. Saya kira lebih baik diundur ketimbang terburu-buru nanti jadinya nggak karuan. Timbang ini kan kesannya diburu-buru ngejar waktu, ngejar waktu hari kemerdekaan, tapi hasilnya bagaimana? Ya. Mendingan diundur 2 bulan, 3 bulan, kalau perlu untuk hari kemerdekaan yang akan datang, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya lebih bagus. Kalau nanti kesan asa jadi bahwa ini seolah proyek ya. Sekedar proyek penulisan tapi kurang kedalaman, tidak ada informasi baru yang kita dapatkan. Itu kan saya kira sia-sia aja, Mbak. Betul. Ini sudah beredar kabar bahwa emang diundur, Mbak, jadwalnya. Ini yang mengatakan Menteri Sekretaris Negara. Oke. Ya. Berarti diundur ya, Pak ya? Tidak pas seperti kemarin. Tempo hari kan Menbud Fadlizon mengklaim bahwa akan dirilis menjelang 17 Agustus. Berarti sekitarnya tanggal 16. Ini diundur tanpa ada pemberitahuan kapan itu tanggalnya. Iya. Oke, Pak. Itu lebih baik, Mbak. Betul. Ya. Nah, Pak Aris, seberapa besar sih pengaruh negara dalam pembentukan dan penghapusan narasi sejarah tertentu? Sejarah itu harus berdasarkan kebenaran, Mbak. Fakta-fakta, data, dan itu kan berkembang terus. Betul. Jadi negara tidak bisa mengklaim bahwa dia menentukan kebenaran itu. Oke. Banyak peristiwa-peristiwa yang diklaim sebagai kebenaran tunggal. Tapi pada akhirnya kan itu juga usang juga, nggak laku juga. Salah satunya peristiwa 65 ya. Yang dulu ditulis oleh, ada versi pemerintah, itu versi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Oke. Itu disebut buku putih peristiwa G13 PKI. Kebetulan buku sampulnya itu emang putih. Tapi kan buku putih itu maksudnya kan ini ya, klarifikasi ya. Tapi nggak bisa juga. Dia akan runtuh. Karena untuk generasi yang sekarang ini kurang begitu percaya dengan peristiwa 65 yang dulu disusun oleh rezim Soeharto, rezim Orde Baru. Itu kan berkembang terus, Mbak. Saya kira gitu, Mbak. Nah, tetapi apakah revisi sejarah itu lebih banyak disebabkan oleh kepentingan politik, Pak, ketimbang upaya akademik? Kalau yang keluaran pemerintah iya. Ya, yang karena diinisiasi oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon iya lebih untuk kekuasaan. Ini wacana yang berkembang di masyarakat. Kebetulan saya juga ikut-ikutan meskipun saya bukan sejarawan formal. Itu udah kenceng wacananya bahwa ini untuk salah satunya ya untuk meloloskan nama figur Soeharto dalam rangka sebagai persiapan untuk anugerah pahlawan nasional. Itu salah satunya. Jadi kan ada kepentingan politisnya. Betul. Yang kedua ya mungkin ini memberikan glorifikasi pada rezim Prabowo yang baru saja berkuasa. Saya kira itu, Mbak. Jadi negara nggak bisa mengklaim. Kita semua tahu kok. Mulai dari generasi yang dulu sejarawan sampai mungkin sejarawan generasi baru. Dan sejarawan ini kan nggak bisa nggak bisa diklaim bahwa itu milik mahasiswa sejarah atau sejarawan. Semua orang tuh bisa baca sejarah. Semua orang tuh bisa menulis sejarah. Kalau mahasiswa sejarah atau sarjana sejarah mungkin menulis sejarah mungkin lebih ketat ya. Iya, betul. Lebih disiplin. Tapi pada prinsipnya semua orang bisa menulis sejarah. Ini salah satu nama saya ingat, saya lupa namanya. Itu ada seorang pensiunan Kementerian Keuangan. Saya lupa namanya Pak siapa. Tapi dia pernah menuliskan sejarah yang sangat berat. Yang orang sejarawan pun mungkin nggak sanggup tema itu, yaitu pembantaian Cina di Jakarta abad 18, abad 19. Itu kan tema berat, tapi ada orang yang sanggup. Artinya begini, bahwa pemerintah, kekuasaan tidak bisa mengklaim kebenaran sejarah. Kebenaran sejarah itu harus diuji bersama-sama. Ini
ini salah satu informasi aja. Menteri Kebudayaan Fadlizon itu mengatakan bahwa akan mengadakan uji publik. Ini kan berarti untuk mencarikan kebenaran. Ya. Sampai hari ini pun kan belum ada. Kita belum dengar uji publik itu. Saya pernah dengar akhir Juli itu ada uji publik di FIB UI Depok. Oke. Tapi yang saya dengar itu hanya summary. Bukunya nggak ada. Jadi naskahnya tidak ada. Naskahnya nggak ada. Itu kan Mbak bilang tadi kan naskahnya 10 jilid. Itu nggak beredar. Terus kita kan nalarnya bagaimana? Masa kita bahas summary? Itu kan namanya uji publik. Itu kan naskah yang sekian buku banyak itu harus disebarkan pada peer group, pada pesertanya. Kalau nyari summary kan apa yang mau dibahas? Summary kan berarti paling banyak sama summary paling banyak kan 10 lembar. Berarti kan nggak bisa ada yang bisa dibahas dari itu kan materi yang sangat minim untuk buku 10 jilid. Nah, gitu Mbak. Oke. Nah, dari Bapak kira-kira tadi kan sudah banyak yang Bapak mention ya, sejarah apa saja, peristiwa apa saja. Kira-kira materi sejarah apa sih aja sih Pak yang direvisi? Apakah termasuk soal tragedi 65 atau 98 itu juga termasuk Pak? Kalau berdasarkan yang Bapak tahu. Iya, kalau tragedi 65 itu kan kita pengen lihat nanti hasilnya seperti apa. Kan dua nih Mbak. Kenapa Mbak tadi bilang kan tragedi 98. Ini kan dua peristiwa yang peristiwa gelap ya. Peristiwa karena apa? Itu peralihan kekuasaan. Ya. Satu pelajaran penting buat kita adalah sejarah itu memberikan pelajaran ya Mbak ya. Jadi 65 itu pelajaran pentingnya aja. Pentingnya apa? Jangan sampai kekuasaan yang datang, kalau mengadakan peralihan tuh jangan sampai disebutkan 65, terlalu banyak makan korban. Ternyata masih diulang lagi 98. Meskipun jumlah korbannya tidak sebanyak 65, betul. Tapi sebaiknya kalau namanya peralihan kekuasaan, tidak perlu memakan korban segitu banyak anak sendiri. Jangankan kalau istilah sekarang kan gini, satu nyawa pun terlalu banyak. Untuk sebuah kekuasaan, satu nyawa pun terlalu banyak. Untuk isu HAM, kekuasaan. Sementara untuk 98, itu kan korbannya belum ada yang kapasi, tapi adalah lebih kalau satu orang. Karena ini nih, untuk korban yang di Mall Klender dan di mana? Mall Klender dan di Selipi, itu sudah berapa? Udah yang terkubur di Penorangan udah berapa? Belum yang, mohon maaf, yang masih kontroversial. Etnis Cina, itu masih belum dihitung. Artinya lebih dari satu orang pun sudah terlalu banyak. Meskipun itu tidak sebanyak 65. 65 kan korban lebih banyak lagi. Jadi pelajaran penting itu Mbak ya. Kita pengen lihat 65 nanti seperti apa, 98 seperti apa. Kalau catatan kecil saya gini, peristiwa 65 itu tidak bisa disederhanakan bahwa seolah-olah itu adalah PKI sebagai pelaku utamanya. Karena situ ada banyak faksi-faksi yang ikut bermain. Dan ini isu yang sangat berat, isu 65 ini. Karena dia ada peristiwa yang berlapis-lapis. Betul. Kalau kemudian PKI disalahkan, itu kan hanya jalan pintasnya rezim Soeharto untuk memudahkan sejarah aja. Supaya ketimbang nggak ada pelaku, ya sudah. Semuanya kalau orang Jawa bilang itu diburukkan, ditaruh ke PKI semua. Gerakan kiri semua. Meskipun kan belum tentu juga. Ya memang kan PKI ada salahnya lewat audit dan biro khusus, tapi kan tidak sebesar atau tidak yang disampaikan oleh rezim Soeharto. Saya kira itu, Mbak. Oke, Pak. Kalau tadi terkait kasus tragedi 65, ya Pak, menjadi contoh konkret penghapusan maksudnya gini, bagaimana kasus tragedi 65 ini menjadi contoh konkret penghapusan bagian gelap dari dalam sejarah Indonesia gitu Pak. Gimana Pak? Apakah bisa menjadi contoh konkret? Pastinya ya yang paling banyak dari peristiwa ini gitu Pak. Iya Pak. Karena 65 ini kan itu kan yang mengatakan Soeharto menuju kekuasaan. Dan ini kan didukung oleh Angkatan Darat yang sampai sekarang masih berkuasa. Ini kalau sampai diotak-atik kan
itu kan menjatuhkan citra Soeharto khususnya militer dan juga militer. Karena berkuasanya Soeharto dan militer itu kan karena peristiwa 65 ini. Iya. Sementara kita tahu sekarang yang berkuasa adalah mantan atau masih lingkaran Soeharto lah. Prabowo kan masih masuk lingkaran Soeharto meskipun kabarnya sudah tidak masuk kerabat lagi, tapi kan masih dalam lingkaran Soeharto. Dan dia juga seorang tokoh militer. Nah sekarang sedang ramai-ramai militer ingin berkuasa kembali di ranah politik. Jadi peristiwa 65 dugaan saya akan menjadi ini pertaruhan. Karena kalau ini sampai ada revisi yang katakanlah revisi yang versi intelektual luar negeri bahwa terutama dari Cornell, kampus-kampus lain, kampus di Belanda, kan kurang begitu yakin dengan versi Orde Baru. Kalau ini yang dikembangkan adalah sejarah versi intelektual dari Belanda, dari Ben Anderson dari Cornell, ini akan goyang tatanan ini. Itu kan kekuasaan militer akan kehilangan legitimasi, dan Soeharto juga akan kehilangan legitimasi, dan kehilangan legitimasi juga ketika Soeharto akan dijadikan pahlawan nasional. Ya. Gitu. Oke Pak. Tapi kalau menurut Pak Aris sendiri, apakah generasi muda saat ini akan diajarkan sejarah yang sudah direvisi Pak, atau nanti ya generasi kita masih akan dapat nih misalnya pelajaran sejarah-sejarah yang dulu sempat diajarkan gitu Pak? Bagaimana Pak? Kalau sejarah di sekolah-sekolah ya, terutama sekolah menengah ya, SD, SMP, SMA, itu kan biasanya buku paket. Ya. Buku paket itu kan biasanya ada hierarki, jadi emang dari pemerintah. Oke. Dari kementerian, dari dinas pendidikan. Jadi bukunya ya silakan itu yang dibaca. Tapi kan anak sekarang kan pintar. Dia di sekolah, paling nggak anak SMP atau anak SMA, perguruan tinggi lebih pintar lagi. Ya. Mungkin kan sekarang ada internet. Di SMP, SMA, mahasiswa, dia di sekolah tetap baca yang versi pemerintah, yang versi yang diajarkan di buku paket itu, yang dari kementerian, dari pemerintah. Tapi kalau dia misalnya diragukan, dia bisa nyari di info lain. Iya betul. Sekarang open source, sumber itu terbuka. Saya sendiri meskipun generasi yang nggak lama, tapi saya banyak bergaul dengan generasinya Mbak ini, generasi Alpha, generasi apa namanya Z. Itu nggak terlalu percaya Mbak, nggak percaya. Kadang-kadang kalau nanya orang tua, kadang-kadang orang tuanya kan produk-produk sejarah baru. Ya. Orang tua juga bisa jawab. Dia cari sendiri di ini, dicari sendiri di internet. Ternyata kalau setelah dibuka internet itu ada banyak versi tentang peristiwa 65, termasuk peristiwa 98. Semua peristiwa ada versinya. Termasuk Nasution. Yep. Peristiwa apapun itu ada banyak versi. Ini salah satu kasih contoh kasus ya. Boleh Pak, yang menarik ya. PRRI ya. Itu kalau zamannya sampai zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, PRRI itu buruk Mbak, negatif. Ya. Karena diberontak kan. Tapi sekarang ini nama PRRI jadi agak sedikit manis karena bapaknya Prabowo terlibat di situ, Pak Cum, Sumitro, kan panggilan akrabnya Pak Cum. Karena Pak Cum ini kan salah satu tokoh PRRI. Jadi sekarang orang kalau lihat PRRI itu, orang dengar PRRI itu malah orang kesannya manis, malah bangga kalau dikait-kaitkan dengan kalau ayahnya dulu terlibat PRRI itu malah. Kalau dulu kan malu. Iya. Kalau dulu kan malu. Wah. Kalau sekarang beda. Wah. Sekarang jadi versinya ada yang geser ya Pak ya. Iya. Karena kan nadanya Pak Presiden Prabowo ini kalau ngomong PRRI kan nggak negatif. Soalnya kan bapaknya terlibat. Dia kasarnya malah bangga. Bangganya begini. Tuh, lihat tuh. Bapak saya dulu melawan Bung Karno. Karena Bung Karno dulu dekat sama PKI. Nah, kayak gitulah logikanya. Jadi sekarang kalau kita dengar PRRI, Permesta tuh, kalau Permesta juga begitu. Itu kan sebenarnya lingkarannya Pak Cum semua itu. Jadi sekarang ini kalau kita dengar PRRI Permesta tuh bukan dalam nada negatif, itu biasanya jadi bangga Mbak. Sesuatu yang membanggakan. Meskipun dulu dianggap pemberontak. Nah, kira-kira gitu Mbak. Oke Pak.
Nah, sebenarnya apa juga sih Pak dampak psikologis dan sosial bagi korban atau kelompok yang dihapus dari sejarah nasional? Kan ada ya Pak ya, mungkin kemarin beberapa berita atau artikel atau informasi yang beredar bahwa akan ada yang dihapus gitu dari sejarah nasional yang sudah ada. Ini gimana Pak? Biasanya yang dihapus itu kan ini ya, orang biasa ya, korban-korban tuh. Iya, bukan tokoh-tokoh besar. Ya, bukan tokoh besar. Meskipun kadang-kadang ada tokoh besar yang dihapus juga. Ya sebutan Malaka lah, sebut ya. Ada beberapa tokoh lain yang namanya secara yang paling terkenal ya Tan Malaka itulah. Kalau rakyat biasanya sering dihapus kan, sering jadi korban. Tapi begini, rakyat kita ini sudah kebal dalam penderitaan, Mbak. Jadi dalam kehidupan sehari pun mereka udah susah. Untuk makan sehari-hari itu susah, perjuangan. Jadi kalau nama mereka dihapus dalam sejarah pun mereka udah nggak kepikir lagi. Udah pasrah aja, Pak. Iya, udah pasrah aja. Ya tuh, begini, lebih baik kalau saya bilang ya, dalam logikanya rakyat ini, korban ini, lebih baik memberikan bansos, memberikan konkret ya, beasiswa kepada anak-anak korban misalnya. Oke lah dihapus dalam sejarah, nggak apa-apa, itu udah biasa, rakyat udah biasa menderita. Tapi setidaknya ada kompensasi, akan lebih bagus. Memang lebih idealnya dalam sejarah ditulis korbannya, mereka juga dapat kompensasi. Setidaknya anak-anak dapat beasiswa sekolah, atau bentuk bantuan pemerintah yang lain, yang biasa disebut bansos. Jadi kalau rakyat atau korban kalau datang orang biasa. Gini Mbak, siapa sih yang ingat satu nama salah satu korban kebakaran di Mall Klender atau di Mall Sleepy? Ada nggak? Jadi mohon maaf, kecuali di situ ada korbannya, ada seorang artis, ada seorang tokoh mungkin baru kena. Tapi kalau orang biasa udah biasa dihapus Mbak. Iya, betul. Oke Pak. Nah ini mungkin kita juga ingin mengetahui ya Pak ya, kalau menurut Pak Aris, siapa sih aktor di balik usaha menulis ulang sejarah ini? Apakah ada dari akademisi, sejarawan negara, atau bahkan mungkin influencer politik? Kalau dari Pak Aris, gimana Pak? Saya kira kita semua udah tahu Mbak ya, itu kan emang gagasannya Mantik Brian Fadlizon. Itu yang baru beberapa bulan berkuasa sudah, kan dilantik Oktober ya, dilantik sebagai menteri kan Oktober, Mantik Brian Oktober. Itu sekitar Februari atau Maret, jadi beliau udah mewacanakan penulis sejarah itu. Tapi bagi kita, generasi yang lama-lama, kita sudah paham lah beliau itu, Fadlizon ya. Karena memang sejak mahasiswa memang sudah dekat dengan Pak Prabowo. Jadi ketika Prabowo dulu masih aktif di militer, mungkin Prabowo masih pangkat kolonel, Fadlizon ini sudah dekat. Bahkan bikin lembaga think tank bersama ya salah satu pelindungnya Pak Prabowo. Jadi begini Mbak ya, kebetulan saya sendiri kan pangkat militer yang sudah mengamati Prabowo sejak tahun 80-an. Pak. Jadi Prabowo itu sendiri juga mengumpulkan katakanlah intelektual sipil, tokoh-tokoh sipil, dia konsolidasi. Nah, berapa teman sipil ini bisa saya sebut ya. Ya terutama Fadlizon ya. Fadlizon itu paling muda itu. Jadi sejak mahasiswa itu sudah gabung dia. Yang lebih senior itu ada beberapa nama yang familiar ya. Syafruddin Prapanegara. Ahmad Sumargono. Kisdi. Nah, Syafruddin Prapanegara itu anak dari Ralat. Syafruddin itu ayahnya. Sahabatnya Prabowo itu Farid Prapanegara. Farid itu adalah anak dari Syafruddin Prapanegara. Syafruddin Prapanegara dan ayahnya Prabowo, Pak Cum, itu sama-sama tokoh di PRRI. Jadi ada emang ikatan sejarah antara Farid Prapanegara dan Prabowo. Kemudian Ahmad Sumargono, ya memang Prabowo lebih dekat dengan kelompok Islam waktu itu. Dulu kan ada namanya ABRI Hijau, ABRI Merah, ABRI Hijau. ABRI Merah kan kelompoknya Beni. ABRI Hijau itu kan kelompoknya Faisal Tanjung. Nah, Prabowo ini lebih condong ke
kelompok Abrijo, makanya dia dekat dengan kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan Masumi seperti Amas Wargono, Farid Prapanegara, termasuk Fadlizon. Bikin lembaga think tank itu namanya IPS. Saya lupa nama kepanjangan, kalau nggak salah Indonesian Political Studies apa itu, kalau nggak salah itu. Kantornya di Menteng. Itu dulu sering melakukan diskusi-diskusi internal. Prabowo hadir. Nah itu jadi Fadlizon memang udah dekat dengan sejak tahun 90-an dengan Prabowo, dan mungkin analisa saya, mungkin dia ingin balas budi dengan Prabowo. Ini adalah, menurut sejarah, ini adalah bagian dari balas budi Fadlizon terhadap Prabowo karena diberi jabatan itu. Itu salah satu motivasi Fadlizon ya, karena memang udah ada kedekatan khusus sejak baru sejak Prabowo masih pamen, masih program menengah. Baik. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak. Nah, selain aktor atau tokoh juga ya Pak ya, bagaimana sih peran media, film, dan konten digital dalam membongkar atau justru malah memperkuat narasi sejarah resmi? Kalau dari Faris seperti apa Pak? Sekarang ini kan kalau kita perhatikan di podcast YouTube itu kan ada sejarah yang ini, Mbak. Ada yang sejarah yang misalnya 65 ya. Yeah. 65 atau kereta tentang kiri misalnya. Itu ada produk-produk yang mengcounter versi sejarah resmi dari pemerintah. Ini saya kasih contoh kasus ya. Boleh Pak, silakan. Jadi begini. Saya barusan menemukan YouTube itu yang produknya bagus sekali. Karena dia membongkar, dalam tanda kutip membongkar. Bagaimana operasi 65 dulu ketika Soeharto mengundang 3 batalion di bawah Kostrad. Ya cerita sedikit ya. Jadi Kostrad dulu kan nggak sebesar sekarang. Dari zaman Pak Harto itu, Kostrad itu yang reguler di bawah dia aja di bawah kendali langsung Pak Harto, itu hanya 3 batalion. Ini saya sebut ya. Pertama batalion di Madiun, yang sekarang jadi 501. Dulu namanya 530. Kemudian batalion sekarang masih ada di Semarang, batalion Banteng Raiders. Batalion 400, dulu namanya 454. Kemudian batalion 328. Ini batalionnya Prabowo. 3 batalion ini. Nah, menariknya apa? 2 batalion ini diundang ke Jakarta memang atas resmi undangan dari Pangkostrat, dalam Pak Harto. Tapi ketika sampai Jakarta, itu entah bagaimana dilibatkan dalam gerakan G30S, di mana Danyon, Wadanyon dari Madiun, yang dari dan Semarang, itu dianggap bersalah. Kan banyak tentara-tentara perwira yang kemudian dianggap terlibat 65. Itu dari 2 batalion itu. Selama ini kita nggak ada yang tahu. Kalau saya sih tahu, karena saya masih pengawat militer. Tapi secara umum, publik, ya saya tahu, tapi nggak pernah berani bicara. Karena kan dulu ada pembatasan. Kalau saya udah tahu lama soal ini, karena saya pengawat militer. Kan memang ada keterlibatan. Jadi dia tuh diundang ke Jakarta, itu emang atas undangan Pak Harto untuk peristiwa untuk menyambut Hari ABRI. Tapi begitu nyampe di Jakarta, ada perintah supaya mereka terlibat dalam peristiwa 65. Dan itu langsung digulung 2 batalion ini. Itu kan batalion Untung, yang 454 itu, identik sama Untung. Untung itu kan sahabatnya Pak Harto. Ya kasarnya ditipu lah mereka ini oleh Pak Harto. Dikerjain lah kalau bahasa anak sekarang. 328 aman. Nah, salah satu dampaknya apa? Penomoran angka dari 2 batalion yang dari Madiun dan Semarang itu diganti semua. 530 hilang, jadi 501. Yang 454 hilang, jadi dulu kemudian sempat jadi 401. Sekarang jadi 400 Banteng Raider. Yang 328 aman, karena dia nggak terlibat. Sampai sekarang 328 masih, katakanlah itu, kalau misalnya perusahaan itu batalionnya Prabowo lah. Prabowo itu preskomnya batalion 328 tadi, yang di Celodong itu. Prabowo kan ketika dipinggirkan dari Kopassus kan di batalion 328, batalion ini jadi besar sampai sekarang. Saya kira itu, Mbak.
Oke, Pak. Salah satu contoh saja ya. Iya, betul. Oke, Paris, kita juga ingin mengetahui juga ya sebenarnya apa juga tantangan utama dalam mengembalikan narasi sejarah mungkin yang dimarginalkan, khususnya sejarah lokal dan lisan. Apa Pak tantangannya Pak kira-kira? Tempat, Mbak, medianya. Medianya? Ya, jadi sekarang kan Anda lebih beruntung, sekarang ada YouTube, ada media sosial. Itu kalau bisa mereka menghubungi pelaku-pelaku sejarah yang selama ini tidak pernah muncul. Terkait tadi itu, kalau bisa bagaimana YouTube, anak-anak generasi Z menghubungi anggota-anggota Batalion 530, mantan anggota Batalion 30 atau Batalion 454 Banteng Raider, bagaimana sebenarnya mereka dulu? Kalau dugaan saya, itu peristiwa itu udah 60 tahun yang lalu, Mbak. Betul. Kalau dia jadi prajurit, tamtama misalnya, usia 20. Berarti sekarang usianya berapa, Mbak? 20 tambah 60, 80 tahun. 80 tahun. Saya sedih juga ragu apakah mereka masih ada. Tapi sebenarnya maksudnya begini, bahwa suara-suara seperti ini, suara-suara dibungkam, itu harus dikasih kesempatan. Ini salah satu contoh kasus yang saya juga baru tahu. Ternyata, aktor terkenal, bintang film terkenal, Reza Radian, itu adalah cucu dari tokoh pergerakan perempuan, Francisca Fahmideh. Ini kalau nggak ada peran medsos, kalau nggak ada YouTube, nggak kebongkar nama ini. Kita nggak tahu. Ternyata Reza Radian ternyata cucunya Ibu Francisca yang tokoh yang terkenal. Ibu Francisca adalah, ya anggap saja itu terlibat 48 lah. Karena beliau adalah tokoh pesindo, pemuda sosial Indonesia. Tapi ini yang perlu kita ketahui, bahwa Ibu Francisca ini kan nggak bisa pulang ke Indonesia. Karena dia ke luar negeri, ke Belanda itu atas resmi. Diutus oleh Bung Karno mewakili dalam sebuah kongres. Nah, info-info kami penting, Mbak. Jadi ternyata Reza Radian atau mungkin tokoh yang lain harus dikasih kesempatan. Supaya sejarah ini hanya didominasi oleh pemerintah yang, mohon maaf, kadang-kadang juga kurang meyakinkan. Jadi kita harus ada media seperti ini. Betul. Kalau perlu, mohon maaf, ada dana khusus insentif bagi rakyat untuk menulis. Mungkin ada lembaga filantropi yang memberi kesempatan kepada rakyat biasa, bukan orang terkenal, bukan orang mungkin dia salah satu korban peristiwa 7 Juli misalnya. Mungkin anaknya atau mungkin korban kasih kesempatan. Sama karena banyak peristiwa di antara lain yang terlalu bertumbuh pada tokoh. Sementara korban, orang kecil yang mungkin saksi langsung perlu diberi kesempatan, Mbak. Karena sampai saat ini kan masih diabaikan ya, Pak ya. Kalau misalnya di dalam penulisan sejarah itu memang lebih banyak dimention atau kalau seperti itu? Dinominasi tokoh, Mbak. Iya, didominasinya oleh tokoh-tokoh besar. Gitu. Sementara Pak Satono dari UGM kan sudah menjelaskan, memperkenalkan bahwa rakyat juga bisa jadi narasumber. Iya, betul. Jadi saya nih misalnya, mungkin informasi yang saya dapatkan tidak lebih bagus dari seorang petani misalnya. Kalau petani itu menyaksikan genosida tahun 65 kan dia. Iya, betul. Sementara generasi kita ini 65 kan rata belum lahir. Ternyata petani itu menjadi saksi misalnya genosida di tepi sungai Bayaman misalnya kan di Bayaman di Sukoharjo kan tiap 6 September selalu ada memperingati peristiwa itu, melarung, memberikan tabur bunga di sana. Nah, kalau misalnya ada seorang petani atau mbak-mbak jual jamu yang pas waktu itu lewat, mungkin layak diundang di podcast juga kalau dia masih hidup dan kalau dia masih layak. Kalau perlu krunya studio datang ke sana di daerah Sukoharjo atau Solo sana. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Ya, Pak Aris. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya, Pak ya. Apakah mungkin Pak menciptakan sejarah Indonesia yang plural ya, adil dan tidak menjadi alat kekuasaan? Apakah bisa, Pak? Bisa sekali, Mbak. Tapi jangan bertumbuh pada pemerintah, kekuasaan. Diperlukan lembaga-lembaga think tank independen, kampus, kaum filantropi yang kan di kita ini banyak konglomerat, Mbak. Banyak Taiwan. Betul. Mungkin dia sebagian dananya disisipkan untuk penelitian sejarah. Saya tidak sebut
nama-nama Taipan itu. Tapi kalau mereka punya jiwa filantropi, tidak perlu 1%, mungkin 0,09% dihibahkan untuk pendidikan sejarah, itu sangat membantu, Mbak. Karena emang ya nggak ada dana, Mbak. Jadi kalau kaum filantropi ini ingin, kan kalau luar negeri dana melimpah, tapi kalau di kita mungkin nggak masuk prioritas pendidikan sejarah. Jadi kita berharap ada dana, ada insentif buat orang-orang pinggiran ini, orang-orang biasa-biasa aja untuk bisa kesempatan bersejarah. Mungkin mereka tidak mampu menulis sejarah, Mbak, karena mungkin ada keterbatasan. Tapi setidaknya ada yang membantu, Mbak. Nah, mungkin mahasiswa, sarjana, khusus sarjana sejarah bisa membantu ini, Mbak. Betul. Atau mungkin mewadahi juga, ya, Pak. Untuk mendorong mereka menulis, paling nggak wawancara kemudian ditulis ulang. Saya kira gitu, Mbak. Dan ini semua kan butuh dana. Betul. Untuk produksi, percetakan, editing kan, semua butuh dana. Kalau hanya sukarelawan, saya juga ragu. Karena para pekerjaan juga butuh insentif. Paling tidak untuk transportasi, untuk mereka agar mereka tenang bekerja, saudara makan. Saya kira itu, Mbak. Oke, Pak Aris. Oke, baik, Pak. Terima kasih Pak Aris sebelumnya. Sama-sama. Ya, jadi teman-teman tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sedikit. Bahkan sebenarnya insight-nya jadi lebih banyak karena dari Pak Aris ya tadi. Karena ya seperti yang kita tahu ya Pak ya, dan teman-teman juga, sejarah bukan hanya catatan masa lalu ya Pak ya, tapi medan pertempuran makna hari ini. Apa yang disimpan, apa yang dibungkam, semuanya itu berdampak pada siapa kita dan kemana kita akan melangkah. Jika bagian gelap tidak pernah diungkap, bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan. Dan jika sejarah terus ditulis oleh para pemenang, kapan suara yang kalah punya tempat. Kami percaya tidak akan ada masa depan yang jujur tanpa masa lalu yang utuh. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Secret Story Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Untuk menyatakan berhenti.